Bab 1083. Armor lembut mendalam surgawi ini adalah salah satu harta terbesar dari sekolah kedokteran yang mendalam. Setelah dia memutuskan untuk melatih petugas pemadam kebakaran untuk membunuh Lin Yu, dia sudah memberikannya kepada penjaga api, sehingga penjaga api itu berpakaian terlebih dahulu. Dia tahu alasan mengapa dia tidak bisa melahirkan anak-anak dan tidak bisa mengatur serigala. Karena dia ingin membunuh Lin Yu, dia harus bersedia membayar. Ini juga alasan mengapa dia menyerahkan banyak rahasia misterius dan belati baja misterius kepada penjaga api. Selama dia bisa membunuh Lin Yu, dia bersedia memberikan segalanya. Kalau begitu aku benar-benar merasa terhormat. Lin Yu mendengus, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam khawatir. Karena jika penjaga api memakai salah satu dari 3 pelindung dewa, baju besi lembut langit, kemampuan tubuh untuk melawan bahkan lebih baik daripada tubuh murninya. Jadi ini sama dengan memperdalam kesulitan baginya untuk membunuh penjaga kebakaran. Di udara di mana dia berbicara dengan Rong Hesu, penjaga api telah bertempur dengan Hu Qingfeng selama beberapa putaran, dan Hu Qingfeng hampir mundur lagi dan lagi. Setelah Hu Qingfeng membuang pistol di tangannya, dia mengambil pisau pendek lagi dari punggungnya, dan melanjutkan mode pertempuran pisau ganda yang paling biasa. Namun, pada saat ini, dia menggunakan pisau ganda dengan bijaksana pada serangan yang sangat sengit oleh penjaga kebakaran. Tidak banyak ruang untuk melawan. Selain itu, gerakan Vireguar tidak dapat diprediksi, dan dia jelas seorang ahli seni yang mendalam, dan kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya hebat. Setiap kali pedang bertabrakan, lengan Hu Qingfeng sedikit mati rasa. Hu Qingfeng merasa ngeri, dia tahu bahwa penjaga api sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa penjaga api akan sekuat itu. Dari awal pertarungan hingga saat ini, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, hanya mundur. Anda tahu, dia sebanding dengan ratusan pembunuh peringkat ketiga di dunia. Dia tidak menyangka bahwa di depan penjaga api dari dokter misterius, dia tidak akan memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Sebelum itu, dia hanya bertemu dengan satu orang yang bisa memaksanya untuk tujuan semacam ini, dan itu adalah Lin Yu. Kuat. Pada saat ini, Fireguard tiba-tiba tertawa sinis, dengan ekspresi penghinaan yang tak terkatakan. Begitu suara itu jatuh, pisau panjang di tangannya tiba-tiba menusuk seperti kilat, dan dengan cibiran, lubang darah dipotong di pinggang Hu Qingfeng. Wajah Hu Qingfeng berubah tiba-tiba, dan kengerian di hatinya bahkan lebih buruk. Dia bisa dengan jelas melihat gerakan penjaga api, tetapi dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Lebih cepat, lebih cepat. Petugas pemadam kebakaran berkata dengan dingin, dengan sedikit bercanda di suaranya. Dia tiba-tiba menggunakan kekuatan lagi, dan pisau panjang di tangannya dengan tajam berputar dan dipelintir, mengambil dada Hu Qingfeng lurus. Hu Qingfeng menggandakan pedangnya, dan dia mampu memblokir pedang dengan suara dentang. Dia merasa mati rasa dari lengan ke bahu dan bahkan ke atas kepalanya. Sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya, pengawal api telah menendang dengan tendangan keras, dan dengan suara teredam, tubuh Hu Qingfeng terbang keluar, dan pada saat yang sama seteguk besar darah menyembur keluar dari langit, berat. Jatuh ke tanah. Penjaga kebakaran tidak berhenti sedikit pun, sebuah langkah terbang, dan pisau panjang di tangannya menghantam dengan keras, membawa kepala Hu Qingfeng lurus. Ekspresi Hu Qingfeng berubah drastis, dia menahan rasa sakit, buru-buru duduk, memasang pisau ganda untuk memblokir, dan mengambil pisau lagi dengan dentang. Namun, dia mengatupkan giginya, wajahnya sakit, lengannya tiba-tiba menjadi merah dari dahinya, dan pembuluh darahnya pecah, terlihat sangat sulit baginya untuk mengambil pisau. Saudara Hu. Lin Yu melihat perubahan dramatis dalam ekspresinya dan buru-buru berteriak pada Hu Qingfeng. Melihat bahwa Bu Cheng, Bai Rentu, dan Li Zhensheng di sekitarnya semuanya terjerat oleh pria berpakaian hitam, tidak ada waktu untuk membantu Hu Qingfeng dengan avatar. Belati di tangannya buru-buru berbalik dan memaksa seorang pria berpakaian hitam pergi.
Dia hendak bergegas menuju Hu Qingfeng, tetapi pria lain berbaju hitam telah mencapainya, dan pada saat yang sama pedang pendek dan belati di tangannya menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, pria berkulit hitam yang telah dipaksa pergi olehnya bergegas lagi, dan keduanya kembali bekerja sama untuk menjerat Lin Yu. Apakah kamu begitu mampu? Penjaga api memegang pisau di kedua tangannya, dan sambil perlahan menekan bilahnya ke bawah, dia tersenyum dan menatap Hu Qingfeng, seperti seekor kucing yang bermain dengan tikus, menyaksikan Hu Qingfeng sekarat untuk bertarung. Hu Qingfeng tidak bisa berkata apa-apa, tubuhnya sudah gemetar hebat, mengertakkan giginya dengan kasar, menahan luka pisau dan sakit perut di tubuhnya, dan meraih pisau ganda di tangannya dengan kekuatan makan. Atas, saya mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan bilah penjaga api jatuh. Pada saat hidup dan mati, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawanya. Jika dia tidak tahan, pedang panjang penjaga api akan segera membelahnya menjadi dua. Saudara Hu. Setelah melihat ini, wajah Lin Yu berubah drastis, dan dia berteriak pada Hu Qingfeng dengan penuh semangat. Dia melihat bahwa Hu Qingfeng sudah berada di ujung panah dan tidak bisa menahan pedang penjaga api sama sekali, jadi dia ingin menyingkirkan dua pakaian hitam di depannya lebih bersemangat lagi. Orang-orang. Kedua pria berbaju hitam itu sepertinya melihat keinginan Lin Yu, wajah mereka menjadi semakin bersemangat, dan mereka mencoba yang terbaik untuk melawan Lin Yu lagi, tidak membiarkannya bernapas, dan bahkan hati mereka mulai membayangkan dengan berani. Bangunlah, mungkinkah menggabungkan kekuatan keduanya untuk langsung membunuh Lin Yu? Kemudian jika mereka telah membuat pencapaian yang luar biasa, mereka akan segera menjadi sangat kuat. Memikirkan hal ini, mereka juga mencoba yang terbaik untuk menyerang Lin Yu. Sebentar lagi, Lin Yu akan bisa mencari cara untuk memecahkan ratus pisau penyegel ini, untuk menghindari mengekspos apa yang telah dia latih ke tubuh murni. Tetapi pada saat ini, melihat bahwa Hu Qingfeng dipertaruhkan, dia tidak terlalu peduli. Banyak, dia mengertakkan giginya secara langsung, dan pada saat belati dari kedua pria berbaju hitam itu menusuk dadanya, dia tidak menghindar seperti sebelumnya, tetapi langsung mendorong dadanya ke depan. Kedua pria berbaju hitam itu sangat gembira ketika mereka melihatnya, mereka hanya berpikir bahwa Lin Yu gila untuk melakukan langkah seperti itu. Sebelum mereka bisa memikirkannya, dengan semua kekuatan mereka, mereka menikam belati dan pedang pendek di tangan mereka ke Lin Dada Yu. Bang, bang. Dua suara logam pecah menghantam, dan pedang pendek dan belati di tangan pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menembus tubuh Lin Yu, tiba-tiba. Kedua pria berbaju hitam itu tiba-tiba terkejut dan mata mereka melebar sebelum mereka bisa pulih. Mereka melihat pisau dingin berkedip di depan mereka. Pada saat yang sama, Lin Yu sudah menghadap penjaga api. Terburu-buru ke sana. Kedua pria berbaju hitam itu merasa tubuh mereka tidak abnormal. Jadi mereka tanpa sadar berbalik untuk mengejar Lin Yu, tetapi begitu mereka berjalan bersama, mereka tiba-tiba merasakan panas di tenggorokan mereka, dan kemudian sepotong darah menyembur keluar dari tenggorokan mereka. Keduanya secara refleks mengulurkan tangannya untuk menutupi tenggorokannya, jejak kepanikan dan keputusasaan muncul di matanya, dan kemudian dia merasakan tubuhnya dengan cepat mendingin dan menegang, dan yang terakhir terhuyung-huyung ke tanah. Lehernya mendesis darah. Dia menyemprot, tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali, lalu tidak ada suara. Rong Hesu dan Mu Wei di samping melihat perubahan yang sama dalam ekspresi mereka, dan mereka terkejut untuk sementara waktu, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Baju besi lembut. Mungkinkah dia juga memakai baju besi lembut? Rong Hesu bertanya dengan heran. Karena penjaga api kebal dalam baju besi lembut, jadi dia secara alami berpikir bahwa Lin Yu juga mengenakan baju besi lembut.